Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Innaka Hamidum Majid. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Muslimin, muslimat, para pendengar, saudara-saudaraku seiman dan seagama, dimanapun Anda berada, dalam keadaan apapun jua, saudara-saudara sekalian, didoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa merahmati kita, melindungi kita, mengampunkan segala keterlanjuran kita, dan menerima amalan baik kita sekecil apapun, dan seterusnya memberikan balasan sesuai dengan sifatnya. Asy-Syakur, Al-Karim. Ya Allah, lindungilah hamba-hambamu ini. Ampunkan segala kesilapannya. Terimalah segala amal kebaikannya. Amin. Dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim, InsyaAllah kita akan teruskan siri kajian kita Surat Yusuf. Dan pada siri lepas kita telah bicara sedikit sebanyak dan mengambil pelajaran daripada ayat yang ke-85 dari apa yang tersurat pada ayat yang ke-85, yakni Allah menceritakan bahawa Nabi Yaqub alaihissalam masih merasakan keperitan dalam hatinya, kesedihan dalam dirinya
atas hilangnya Yusuf alaihissalam dari pandangan matanya, walaupun ia telah berlalu dalam jangka masa yang relatif lama. Sehingga beliau dikatakan oleh anak-anaknya mengidap penyakit yang agak berat dan boleh jadi akan merusakkan kesehatan jasmani beliau. Lagi pula dalam ayat sebelumnya juga dijelaskan kesedihan yang dialami oleh Nabi Yakub hingga memberikan kesan yang nyata terhadap fizikalnya. Kedua matanya sudah mulai berubah warna, memutih. Itu jelas-jelas merupakan kesan. Tanda-tanda fisikal itu adalah kesan daripada apa yang dirasai dalam hatinya. Pertanyaan yang patut kita ajukan, dan ini yang menjadi pengajaran bagi kita. Adakah kesedihan Nabi Yakub ini yang begitu lama terhadap musibah yang menimpanya, yakni hilangnya Yusuf, tidakkah itu menyalahi sifat ridha? Itu poin pentingnya, dan kita berharap penjelasan pada minggu lepas telah dapat difahami. Bukankah orang yang terus-menerus sedih itu bermakna tidak ridha? Kalau begitu realiti dia, bagaimana mungkin seorang nabi tidak ridha ditimpa musibah? Musibah kehilangan anak bukan Nabi Yakub seorang. Sekarang ramai. Bahkan Nabi Yusuf rupanya tidak mati dibunuh. Sekarang ada orang tua yang tiba musibah, anaknya jelas-jelas mati, terbunuh. Tak kata dibunuh, terbunuh. So, apakah sikap kita? Kalau kita nak menjadikan para nabi sebagai uswah, jangan-jangan nanti ada orang yang kata, bagaimanalah kita disuruh bersabar, ridha terhadap ujian Allah, tak boleh terus-menerus mengingati musibah, sedangkan Nabi Yakub pun, walaupun masa ujian telah begitu lama, masih terus mengingatinya. Jangan salah faham ya mas sekalian, minggu lepas telah kita pelajari panjang lebar dengan ulama-ulama silam. Bahwasanya kesimpulannya, ar-ridha ya, la yubtilu ar-ridha la yabtulu bimujarradil ta'allum wal hazan. Ridho itu tidak terbatal semata-mata kerana ada rasa sedih, rasa ta'allum tu rasa tak nyaman dalam hati. Bukan. Karena fa'innal insana qad yata'allamu bimuqtadat tabi'atihil basyariyah. Karena memang sesungguhnya manusia itu pasti akan sentiasa mengalami rasa tak selesa dalam hati, pedih dalam hati, apabila musibah, dan itu tabi'atuhul basyariyah. Itu memang tabiat semula jadi manusia, itu sifat jibiliyah. Semula jadi. Bukan di bawah kawalan dia. Wa huwa ma'adzalika radin bima qadarullahu wa qadahu. Sedangkan dia ridha terhadap ketetapan Allah dan qadarnya. Sehingga
Saya ulangi sekali. Syekhul Islam Ibn Taymiyah sendiri telah berkata dalam Jami'ul Masail, apa kata beliau? Ikhtilajul musibah fi sirri ay ittirabul musibah fi nafsil insan la yunafir ridha bittifaqil uqala. Kekacauan, musibah yang dirasai, yang tersembunyi dalam hati seseorang tidak bertentangan dengan rasa ridha. Tidak. Sama sekali tidak bertentangan. Sehingga ini dijelaskan dengan sangat indah sekali oleh murid beliau, Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Walaisa min syartir ridha alla yahsal bil alam wal makarih. Dan ridha itu tidaklah semestinya bermakna tidak merasa sakit, tidak merasa sedih, tidak merasa selesa dalam hati bila timbul musibah. Kalau ada rasa tak selesa hati, makna tidak ridha. Kalau rasa sedih, rasa sakit, rasa tak nyaman dalam hati, baru dipanggil tidak ridha. Bukan. Syarat ridha, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bukan mesti rasa tak selesa itu tidak ada. Bal alla ya'tadu 'ala al-hukmi wala tasaqqatuhu. Tapi ia bermakna tidak membantah keputusan atau menyatakan rasa tak puas hati terhadap Allah. Kalau apa yang dirasai, rasa kesedihan terhadap musibah tadi menimbulkan, membangkitkan rasa tak puas hati terhadap keputusan Allah, lalu ingin membantahnya, merasa Allah tidak berlaku adil kepadanya. Kalau rasa sakit, rasa sedih hingga menyebabkan timbul rasa itu, barulah ridha tidak ada. Dianggap tidak ridha. Sekadar rasa sedih, rasa sakit, itu manusiawi. Itu tabiah basyariah. Sebab kalau tidak, pasti kita jadi bingung. Macam mana Allah suruh kita ridha, tapi Allah tak boleh. Atau Allah melarang kita rasa sedih, rasa sakit, kehilangan sesuatu musibah. Sedangkan itu di luar kawalan kita. Kan kita jadi bingung. Nah, inilah. Qalu hadza mumtanu'un 'ala tabi'ah. Jadi sesuatu yang mustahil. Wa innama huwa sabru wa illa fa kayfa sabru wal qarah. Tapi ianya memerlukan kesabaran. Jika tidak, bagaimanalah rasa senang, rasa puas dan kebencian boleh wujud bersama dalam satu masa? Tentu tidak. Jadi yang betul, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab beliau yang terkenal, Madarijus Salikin, yang selalu saya rujuk, Madarijus Salikin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa kata beliau? Was-shawabu annahu la tanaqut bainahuma. Yang betul, sebenarnya tidak ada percanggahan di antara keduanya. Antara perintah ridha, ya, dan rasa sakit atau rasa sedih karena musibah. Tak ada pertentangan. Ada rasa sedih dan ridha. Itu dua benda yang tidak ada percanggahan. Wa anna wujudat ta'allum wa karahatan nafsi lahu la tunafir ridha. Ya, karena bahwasanya adanya rasa sakit dan rasa tak suka hati terhadap sesuatu tidak bertentangan dengan ridha.
Contohnya, beliau beri contoh. Karidol marid bisyurbid dawa al-kari. Contoh yang luar biasa, yang mudah diberikan oleh Ibnu Qayyim. Ya seperti rasa ridho, puas, tidak protes. Seorang yang sakit ketika disuruh minum obat yang dia tak sukai. Dia sakit. Jika dia mau sembuh, ia mesti minum obat yang sangat pahit. Dia tidak menyukai obat yang pahit. Tapi tidak protes, tidak menolaknya. Kalau kata awak suka obat yang pahit, tak suka. Awak protes? Tidak. Jadi betul awak tidak menyukai obatnya? Iya. Tapi karena dia ingin sehat, ia minum. Tetap ridho. Itu ada dua perkara yang berbeza. Ridho karena ingin sembuh, tapi tetap saja ada rasa tak suka pada benda minum obat yang pahit tadi. Seperti ridho wa ridho sha'im fil yaumi syadidil har bima yanaluhu min alamil ju' wad dama. Seperti mana orang yang sedang berpuasa, kata Ibnu Qayyim. Dia sedang berpuasa, tak makan, tak minum daripada terbit fajar, kerja berat, panas pula. Tengah hari pastilah sangat dahaga, sangat lapar, penat, letih. Fil yaumi syadidil har. Cuaca yang sangat panas. Memang sakit. Pasti tak selesa lah dirinya merasakan betapa dahsyatnya rasa lapar, rasa dahaga. Tak suka. Mana ada orang suka? Rasa lapar yang menyusahkan, rasa dahaga yang luangkan. Orang pasti tak suka, dan itu tabiat manusia. Tapi dia itu karena dia sedang berpuasa. Dia tak berani protes, dia tak berani menyalahkan, dia tidak merasa Allah tidak berlaku adil. Lainlah. Kalau kita tak puasa, lalu kita dikurung, tak diberi makan, tak diberi makan, tak beri minum, lalu kita kelaparan, kebuluran, kehausan. Ya, pertama kita benci, tak suka pada apa yang kita rasakan lapar dahaga. Kedua, kita protes pada orang yang menghalang kita untuk makan. Pasti di situ tidak ridho, kita lawan dia. Paham ya? Di sini. Dan seterusnya. Itu kata ulama-ulama yang hebat dalam perkara ini. Demikian itulah yang dialami oleh Nabi Yakub. Nabi Yakub, apatah lagi jamaah sekalian, ridho terhadap musibah itu satu perkara. Rasa sakit terhadap musibah itu perkara yang lain. Dan ini yang dialami oleh Nabi Yakub alaihi salam. Sehingga menarik yang disebutkan oleh seorang mufassir, juga seorang muhaddis bermadzhab Maliki, namanya Ibnul Arabi. Ibnul Arabi ya, pakai alif lam ya. Lam ta'rif, bukan Ibnu Arabi. Sebab kalau Ibnu Arabi, nakirah, itu ya, ada orang kata sebagai Sufi al-Ma'ruf. Seorang ahli Sufi yang terkenal, yang masih ya bersifat kontroversial lah. Tapi Ibnul Arabi itu adalah seorang faqih, seorang mufassir, banyak kitab-kitab yang dikarang bermadhab Maliki, sahibut tasodif. Apa kata Ibnul Arabi dalam hal ini? Menarik. Beliau kata, kana Yaqubu hazinan fid darajatil lati qad bayyanaha. Adalah Nabi Yakub sedih. Betul, adalah sedih. Dan kesedihan beliau itu mereka baru berada tingkatan yang sangat tinggi seperti mana yang dijelaskan oleh ulama-ulama. Walakin
husnuhu kana fi qalbihi jibillah. Tapi kita kena tahu, rasa sedih itu adalah sifat semula jadi fitrah yang Allah berikan pada hati setiap insan. Walam yaksib lisanu qaulan laqan yukhalifu syariah. Sedangkan mulutnya tidak melakukan perkataan yang memberikan dia tak puas hati. Tangannya, kakinya, anggota tubuhnya tidak melakukan tindakan yang berlawan dengan syarak. Itu tidak mengapa. Hati sedih, tapi seluruh anggota tubuhnya tidak melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh syarak. Dan itu sesuai dengan ajaran yang Rasulullah SAW. Apa yang dialami Yaakob itu pernah dialami Rasulullah SAW. Nabi SAW pernah berkata bahan hadis sahih ketika putra beliau Ibrahim bin Muhammad Rasulullah meninggal, Nabi menangis. Mulai dalam arti kata mata mengeluarkan air mata ya. Sedih maksudnya. Apa Nabi kata? Tadma'ul ain. Mata ini mengeluarkan air matanya. Wa yahdunul qalbu. Hati rasa sedih. Wala naqulu illa ma yardha rabbuna. Tapi kita tidak mengucapkan kalimat, perkataan yang Allah tak ridha. Kami menahan mulut daripada perkata yang tidak baik. Kami menahan anggota tubuh daripada melakukan perbuatan yang tak ridha oleh Allah. Wa inna bika ya Ibrahim lamahzunun. Itu hadis sahih. Dan kami, kata Rasulullah, wahai Ibrahim, Ibrahim putranya baru meninggal itulah. Sungguh kami sedih. Kami sedih. Jadi Nabi sedih mengaku, ya betul kami sedih. Tapi apakah karena kesedihan itu Nabi dianggap tidak ridho? Tidak. Tidak. Bahkan kalau dipahami begini, lagi kacau nanti. Oh, tanda orang ridho mesti tak boleh sedih. Jadi kalau ada anak mati suruh gelak-gelak. Alah, happy, saya bangga. Rasa bertuah sungguh anak aku 3 orang mati serentak. Itu lagi tak betul. Lagi tak betul. Jadi itu kesedihan yang dialami oleh Yaakob. Apatah lagi setiap kali dia ingat musibah yang menimpanya, ia akan tadarruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan semakin dekat dengan Allah. Sehingga adalah orang kata berkesimpulan, jika musibah membuatmu semakin dekat dengan Allah. Jika musibah yang menimpamu membuatmu makin selalu ingat kepada Allah. Ingat musibah, ingat Allah. Ingat musibah, ingin kembali pada Allah. Maka itulah nikmat namanya. Itu nikmat. Tetapi jika nikmat yang Allah berikan pada kamu membuatmu semakin jauh daripada Allah, semakin lalai daripada Allah, semakin kamu merasa tak perlukan Allah, itulah musibah yang sebenar. Wa'iyadzubillah. Jadi ia musibah atau nikmat apa yang diberikan pada kita ini, musibah atau nikmat, bukan semata-mata terletak pada apa yang Allah berikan, tapi lebih kepada sikap kita terhadap pemberian Allah tadi. Jika apa yang Allah beri timpakan pada kita itu membuat kita makin dekat dengan Allah, maka itulah nikmat walaupun ia dari segi zahir musibah nampaknya. Sebaliknya jika apa yang Allah berikan pada kita ini membuat kita makin jauh, makin lupa, makin jarang menyebut namanya, makin jarang bertakluk padanya, itu namanya musibah. Walaupun dari segi nampaknya nikmat. Subhanallah. 2 tokoh besar jago dalam masalah pembelanya terhadap akidah agar tidak bersyirik. Seorang tokoh besar yang cukup gigih berusaha membersihkan syariat daripada bid'ah. Ibnu Taimiyah dan muridnya Al-Qayyim Al-Jauziyah, rupanya beliau juga seorang tokoh yang luar biasa. Uraian dan pemahaman serta keteladanannya
dalam masalah hati. Hati kena betul, hati kena lembut. Ihsan namanya. Beliau bukan hanya mahir dalam bidang al-iman, beliau bukan sekadar jago dalam masalah Islam, syariat, tapi beliau juga sangat-sangat menguasai dalam bidang al-ihsan. Ihsan itu kaitan dengan hati. Dan inilah. Dan itu kemuncak tadayun seseorang. Tadayun seseorang. Baik. Sekarang ayat yang ke-86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala innama ashku batti wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Qala innama ashku batti wa huzni ila Allah. Nabi Yakub berkata atau menjawab teguran anak-anaknya yang sudah dalam ayat 85. Apa jawaban respon Nabi Yakub ketika anaknya menegur, ayah ni asyik ingat Yusuf aja. Ya Nabi Yakub, innama ashku batti wa huzni ilallah. Hanya saja atau sesungguhnya hanyalah kepada Allah sahaja aku mengadukan kesusahan dan kesedangkan ini. Ini balasan kata-kata Nabi Yakub pada anaknya. Baginda berkata, bukan bercakap dengan mereka pun. Tidak. Nabi Yakub tidak bercakap, tidak mengadu pada mereka. Baginda hendak bersendirian dan mengadu terus pada Allah. Beruslah dan terus bermunajat langsung kepada Allah SWT sahaja. Bukan pada mereka. Mereka sahaja yang minta maaf. Anak-anaknya saja yang minta maaf dalam bahasa mungkin agak kasar. Yang menyibuk. Yang menyibuk. Hendak tengok apa yang Nabi Yakub seakan-akan ambil berat. Tak ada Nabi Yakub langsung tidak mengadukan masalahnya kepada anaknya. Itu bagian berkata, aku hanya mengadu pada Allah. Batti wa huzni. Jamaah sekalian, ada dua istilah ya. Pertama battun, ba, ta, tasdid. Ini syiddatul huzni. Battun itu syiddatul huzni. Yakni kesedihan yang sangat-sangat amat sangat. Bukan sekira husnun. Husni. Nah, kenapa ada dua istilah? Satu batun, satu husnun. Bati husni. Kalau keduanya mempunyai persamaan makna, sama-sama sedih. Hanya yang batun itu yang lebih. Husnun yang biasa. Adalah yang coba memahami. Ingat ya. Selama ini Nabi Yakub sedih hanya karena kehilangan Yusuf. Oke. Dan kesedihan Nabi Yakub karena kehilangan Yusuf itu bukan kesedihan biasa. Kesedihan yang sangat berat dialaminya sehingga walaupun telah berlalu sangat lama, Nabi Yakub masih merasa sedihnya dalam hati. Nah, kesedihan Yakub terhadap hilang Yusuf itu namanya batun. Dan saat itu Nabi Yakub ditambah ada musibah tambahan. Apa dia? Kehilangan Bunyamin. Karena Bunyamin ditawan, dijadikan hamba di Mesir. Allah sedihnya lah. Tapi kesedihan Nabi Yakub terhadap ditawannya, diperhambakannya di Mesir karena tuduhan mencuri itu taklah seberat, sedasar, sebesar kesedihan Yakub terhadap hilangnya Yusuf. Sebab itu kesedihan Nabi Yakub terhadap hilangnya atau tidak baliknya Bunyamin hanya husnun. Tengok bagaimana cermatnya Al-Quran. Ingat Nabi Yakub ada mengalami dua musibah. Kehilangan dua putranya.
Pasti mereka rasa kesedihan. Tapi tahap kesedihan yang dirasai oleh Yakub kerana kehilangan Yusuf atau kehilangan Bunyamin tak sama. Karena tak samalah dalam ayat ini gunakan istilah bati itu untuk Nabi. Kehilangan Nabi Yusuf, wa huzni itu untuk kehilangan Bunyamin. Sebenarnya Bunyamin tidak hilanglah karena sudah diketahui tempatnya di mana Mesir. Boleh pergi Mesir, boleh tengok filem-filem masa. Tapi ya karena tidak lagi duduk bersama orang tuanya, ya dianggap hilanglah, dianggap hilang. Itu kata Nabi Yakub, aku tidak cakap dengan kamu nak, kamu yang ini ibu, aku hanya mengadu pada Allah. Dan itu mengadu masalah yang dihadapi kepada Allah itu tidak mengurangi sikit pun kesabaran seseorang, tidak menjejaskan sikit pun sifat ridhonya. Wa'lamu minallahi ma la ta'lamun. Nabi Yakub kata, aku tahulah nak daripada Allah apa yang kamu tak tahu. Pengetahuanku tentang perkara ini lebih luas daripada kamu. Jadi ada sesuatu yang Nabi Yakub ketahui yang anaknya tak tahu. Paling tidak, bagi tafsir, Nabi Yakub yakin walaupun Yusuf tidak lagi sudah hilang ibaratnya 40 tahun lebih, tapi Nabi Yakub yakin Yusuf tidak mati. Ya, walaupun belum tahu di mana tempatnya. Dari mana Yusuf tahu? Tuh masa kecil pernah bermimpi Allah janjikan akan jadi orang besar bila besar nanti. Maka Yusuf tidak mungkin mati. Anaknya yang cakap bohong dimakan serigala lah dan sebagainya lah. Aku yakin karena Allah beritahu aku melalui mimpi Yusuf tu. Walaupun aku tak tahu di mana sekarang, kalau hidup di mana tinggalnya. Dan aku yakin pasti Allah akan tunaikan janjinya. Anakku Yusuf akan jadi orang besar. Ini yang tak diketahui oleh anak-anaknya. Oleh anak-anaknya. Baik, sekarang kita bicarakan tentang ini. Nabi Yakub mengadukan masalahnya kepada Allah. Jadi, adakah ini mengurangi kesabaran atau keridhaan? Sama sekali tidak. Sampaikan apa kata pakarnya dalam ulasan. Karena ini bab hati ini jelas sekali ya. Ini bukan hanya sekadar bab syariah. Boleh tak boleh. Ini bukan masalah fikah. Hukumnya halal, haram, boleh tak boleh. Betul tak betul. Ini masalah hati. Lebih daripada itu. Apa kata Ibnul Qayyim dalam perkara ini? Boleh dirujuk ucapan ini dalam kitab beliau Al-Fawaid. Beliau berkata begini. Al-jahilu yashkullaha ilan nas wa hadha ghayatul jahli bil masku wal masku ilaih. Orang jahil, orang yang tak ada ilmu, orang yang tak erti agama, ia suka sekali mengadukan Allah kepada manusia. Allah beri dia musibah, maka Allah diadukan pada manusia. Disikan, kamu tahu tak macam mana ni Allah boleh buat aku macam ini? Dah lama aku timbul macam mana, apa salah aku pun tak tahu dah. Aku tak tahu macam mana lah Allah perlakuan aku seperti ini. Balas aku dah buat apa yang Allah suruh. Aku dah tinggal apa yang Allah tegah. Aku dah bagi apa yang Allah minta. Tapi kenapa Allah bagi aku apa yang aku tak minta? Aku tak tahulah. Itu cerita pada orang. Itu mana orang ini menjadikan Allah sebagai tertuduh. Diadukan pada manusia. Itu kemuncak kejahilan. Ghayatul jahli. Wa innahu law arafa rabbahu lama syakahu. Karena jika orang yang seperti ini tahu betul lah, kenal betul lah. Arafah di sinilah saya lebih. Saya katakan kenal ya, bukan sekadar tahu. Makrifat istilahnya. Makrifatullah. Kalau betul-betul kenal Allah, pasti dia tidak akan melakukan seperti itu. Pasti dia tidak akan mengadukan musibah yang Allah timbal padanya, mengadu pada manusia. Minta tolong pada manusia. Macam mana?
Dianggap Allah tidak berlaku adil, tak sepatutnya buat begitu, sepatutnya buat begini. Kenapa Allah tak buat apa yang aku nak? Kenapa Allah buat apa yang aku tak nak? Itu ghayatul jahli. Kemuncak kejahilan. Ya, bahasa anak muda, itu gulungan botol. Itu kumpulan botol. Botol itu mana bodoh dan tolol. Bodoh dan tolol. Walau arafan nas lama sakailahim. Dan jika mereka kenal betul siapa manusia itu, makhluk Allah yang lemah, pasti mereka tidak akan mengadu masalah kepada manusia. Apa yang boleh dilakukan oleh orang lain? Dia tak boleh buat apa-apa. Dia lemah seperti kita. Kita la haula wala quwata illa billah, orang pun la haula wala quwata billah. Jadi buat apa kita mengadu pada orang yang sama dengan kita? Kata orang yakni la yunjil ghariqul ghariq, kata orang Arab. Orang yang akan mati lemas tenggelam dalam lautan tidak mungkin dapat menyelamatkan orang kawannya yang akan mati tenggelam. Ada kapal tenggelam di lautan. A dan B sudah terkapai-kapai. A akan tenggelam. B pun akan tenggelam. Sedangkan mereka tak mau mati tenggelam. A minta tolong pada B. Boleh tak? Bolehkah B menolong A sedangkan B sendiri sudah nak tenggelam? La yunjil ghariqul ghariq, kata orang Arab. Jadi kalau kita ditimpa musibah, Allah yang menimpakannya. Lalu kita mengadunya kepada manusia. Dan aduan itu isinya ekspresi ketidakpuasan hati terhadap apa yang Allah lakukan. Ghayatul jahli. Jika dia benar-benar kenal Allah, pasti tak akan buat begitu. Jika dia benar kenal siapa manusia dengan sifatnya, pasti akan lakukan. Wa ra'a ba'dus salafi rajulan yashku ila rajulin faqathu wa darurah. Faqala, ya hadha wallahi ma zidtu alayya an syaitan yarhamaka. Idza sakauta ila ibni Adam innama taskur rahim ilal ladzi la yarham. Kalau kamu jumpa orang, cemana ni aku nak mengadu pada kamu. Allah telah ambil anakku. Wah, aku sangat mencintainya. Aku menyayanginya. Apa kurangnya kasihanku pada anakku? Tiba-tiba Allah ambil. Tanpa sakit. Sekarang aku keseorangan. Kenapa Allah buat macam ini? Dia cakap pada orang. Dia mengadukan Allah yang Maha Pengasih kepada manusia yang tidak punya sifat pengasih. Itu namanya botol. Namanya botol. Mustahil dan dosa besar. Mengadukan Allah yang punya sifat yakhluqu ma yasha. Boleh melakukan apa yang dia kedaki. Dengan sifat hakimnya, sifat adilnya. Tiba-tiba kita tak puas hati lalu kita adukan dia. Kita dakwa dia di hadapan mahkamah manusia. Wa'iyadzubillah. Orang itu dengan bahasa yang lain telah mendakwa Allah, dijadikan sebagai yang tertuduh di hadapan mahkamah manusia. Ghayatul jahli. Wal 'arif inna yasku illa wahdah. Sedangkan orang yang betul-betul kenal Allah pasti hanya mengadu pada Allah sahaja. Wa rafal arifin menjadi sahwilallah nafsi la minan nas. Dan ini banyak kisah dalam Al-Quran. Contoh Khawlah binti Sa'labah yang boleh lihat dalam surah Al-Mujadalah ayat pertama kedua, sebab turunnya kan kaitan dengan sahabat yang Khawlah binti Sa'labah. Orang yang cantik, yang kaya pada asalnya, setelah kahwin lama, ya sudah tua. Kecantikannya hilang, hartanya pun habis, anak ramai. Suaminya menzihar. Maknanya menceraikan istrinya dengan cara jahiliyah. Dia tak puas hati. Betul ke aku dicerai macam ni? Hina sungguh diri ini. Diceraikan ala jahiliyah. Masih berlakukah peraturan jahiliyah setelah Islam datang? Mengadu pada Nabi, ya Rasul, macam mana keadaan aku?
Ya, karena Nabi waktu belum dapat ayat, Nabi hanya nasihati kepada Khawlah binti Salabah, ya, engkau sudah tidak halal bagi suamimu, sabuk je lah. Dia masih tak puas hati. Musibah aku ni berat ni. Musibahnya bukan sakit, bukan. Bukan kematian anak, bukan. Bukan hilang barang, bukan. Musibahnya yakni diperlakukan sebagai isteri oleh suami dengan cara-cara yang sangat-sangat tidak adil. Jadi kaitannya dengan keadilan, peraturan. Tanya Nabi, Nabi belum ada wahyu, ya Nabi kata, ya kamu sudah tidak halal bagi suami kamu. Akhirnya dia tidak mengadu. Kalau aku mengadu pada Nabi, aku masih belum macam mana ni. Mengadu pada sepanjang malam, istilahnya dia bertadaruk, menangis naik pada Allah. Langsung mengadukan masalahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam itu juga Allah jawab, Allah respon aduan Tha'labah. Karena hatinya sangat-sangat, ya Allah, kenapa aku seperti ini, diperlakukan seperti ini suamiku. Walaupun itu pasti adalah rancangan Allah sendiri. Bukan dia tak puas hati pada Allah. Dia tak kata, ya Allah, siapa salah aku sehingga engkau gerakkan suamiku menziarah aku. Tak. Walaupun dia tahu semua itu telah diketahui oleh Allah, tekan oleh Allah dengan sifat ilmunya, kitabahnya, masyiahnya, khalqunya. Kan ada 4 tingkatan iman pada qada. Tapi dia mengadu, ya Allah, aku mohon ya Allah, tolonglah beri keputusan tentang kisku ini ya Allah. Betulkah aku ini sudah tidak halal lagi bagi suamiku yang telah mendiar aku? Kalau betul ya Allah, adakah ini bermakna hukum jahiliyah, tradisi jahiliyah masih berlaku? Walaupun agama Islam, panduan yang paling adil, engkau telah turunkan. Tapi jika hukum jahiliyah ini sudah tidak berlaku, ya Allah, tolong berikanlah keputusan bagi kisku ini. Merayu kepada Allah, malam itu Jibril turun bagi wahyu kepada Muhammad SAW. Itu surah Al-Mujadalah ayat pertama dan kedua. Qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Ila akhir ayat. Maknanya apa? Khawlah merasa hatinya sedih di musibah itu. Betul. Dan itu tidak salah. Tapi mengadunya pada siapa? Pada Allah. Maka ia tetap dianggap sebagai seorang yang sabirah radiyah. Sama dengan oleh Nabi Yakub. Sama dengan oleh Nabi Muhammad SAW. Selagi kita masih mengadu pada Allah, karena Allah sayang boleh menyelesaikan masalah, kita tetap dianggap sebagai orang yang sabar. Kita tetap dianggap sebagai orang yang ridha. Kenapa? Fal aslu anna syakwa ilal makhluk tunafi kamalas sabri. Karena pada dasarnya, secara prinsipilnya, bahwasanya mengadukan masalah kepada makhluk, musibah, kesusahan diri karena dimusibah kepada makhluk, itu boleh menafikan kesempurnaan sabar. Karena ia bermakna berharap kepada makhluk. Sedangkan makhluk tidak punya apa-apa yang untuk diharapkan. Lakin, laisat kullu sakwa'il makhluk muharramah. Walau bagaimanapun kita kena faham, tidak semua aduan kita mengadu pada makhluk itu haram, tak. Ada yang dibenarkan. In kanat lighadin sahih. Apabila memang ada tujuan yang betul. Contoh, kita sakit. Lalu mengadu pada dokter yang kita yakini secara medikal mampu mengobatinya. Boleh. Jangan pula, aku sakit. Quran, agama kita tak boleh kita mengadu pada manusia. Jadi kalau sakit mengadu pada Allah sajalah. Tak payahlah pergi klinik. Tapi bukan. Bukan begitu. Kita sakit, jumpa doktor. Dok, ni perut aku sakit, dok. Ni tangan aku tak tahu ya, dok, apa punca ni, dok. Saya susah nafas, ya Allah. Boleh. Tak apa. La ba'sa biha. Tak ba'sa. Tapi amma syakwa duna hajatin fahiya makruha.
Adapun mengadukan masalah pada manusia tanpa ada hajat, tanpa ada kepentingan, hanya nak melepaskan kesedihan. Niat dia supaya orang tahu yang dia susah, ya itu saja. Bahawa dia tahu yang orang yang diciptakan itu tak mampu memberikan solution, itu dilarang. Hanya nak just distension, tak boleh. Itu dilarangkan. Sebab itu kena tahan. Kalau nak mengadukan, pasti, oh saya sakit ni. Dah 1 minggu. Saya mesti jumpa orang untuk mengadu pada orang yang aku yakini boleh menolong. Sakitnya apa? Oh, saya sakit kulit. Ya, jumpalah doktor kulit lah. Oh, saya sakit jantung. Ya, jumpalah doktor jantung. Boleh. Jangan sakit kulit saya, jumpa doktor hewan. Ya, tak jumpa. Walaupun doktor hewan. Tak. Itu boleh. Tapi kalau setiap orang kita cerita kepadanya, kamu tahu tak, saya susah tau, suara saya susah tau. Orang pun, iya ke? Alah, kasihannya awak, iya ke? Ada yang semua orang pasti seolah-olah memberikan simpati. Alah, kasihan awak, saya akan simpati sama awak. Tapi apa boleh, saya pun tak bertolong. Mungkin. Walaupun dulu ada dalam hati setengah mereka padan muka, padan. Jangan kepada manusia. Ya. Kenapa ya mas kalian? Begini ya. Dalam kitab Al-Adabus Syar'iyah, dalam sebuah kitab yang saya sedikit bacalah. Bukanlah banyak sangat. Bacaan saya masih sangat sedikit. Al-Adab Asy-Syar'iyah yang dikarang oleh Ibnu Muflih. Beliau berkata, qala Syekh Mujiddin fi Syarhil Hidayah. Berkatalah Syekh Mujiddin dalam Syarhul Hidayah, wala ba'sa ayyukhbira bima yajiduhu min alamin wa waja'in li ghardin sahih la li qasdi syaqwa. Tak apa kita menceritakan sakit kita, kesusahan kita, masalah kita kepada seseorang, tak apa. Dengan tujuan yang betul, dengan tujuan mungkin dia ada jalan keluar. Boleh. Laliko disakwa. Bukan semata-mata hanya saja nak cerita. Tak boleh. Saja nak release tension. Tak boleh. Sebab ada kadang orang beritahu, kalau awak ada masalah, awak kena jumpa orang untuk kamu cerita. Mesti you ada tempat mengadu. Orang tu boleh tolong, tak tolong, you kena cerita. Kalau tidak, nanti simpan lama-lama jadi bisul. Itu yang tak boleh. Itu yang tak boleh. Ya. Dan ini jamaah sekalian, pernah juga dialami oleh Nabi. Nabi mengadu sakit. Ya. Di dalam hadis sahih Ibnu Hibban, Imam Ahmad, Imam Ad-Darimi, Imam An-Nasai, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ingat ya, Nabi Yakub mengadu pada Allah, okey? Adakah ini membatalkan apa ridha Rasul? Tidak. Hujahnya banyak, dalilnya banyak. Rasulullah SAW juga pernah lakukan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, raja'a ilayya Rasul sallallahu data yaumin min jinazati bil Baqi. Suatu hari Nabi baru saja balik selepas mengkebumikan jenazah di kubur Baqi. Balik menemui Aisyah Ummul Mukminin, lalu Aisyah mengadu, ana ajidu sudaan fir ra'si. Waktu itu aku mendapati kepala aku pening, sakit. Sudah, ya sakit kepala lah. Tahulah apa namanya. Lalu aku berkata pada Rasul, wa ra'sah. Makna mengeluh. Ya ni, sebagai kata Aisyah, duhailah kepalaku sakit. Mengadu pada Nabi. Apa kata Rasulullah? Lalu Nabi kata, wa ra'sah.
Oh iya Aisyah, aku pun sakit kepala. Sama-sama sakit kepala rupanya. Aisyah mengadu sakit kepala, Nabi, oh iya, aku pun sakit kepala juga. Kemudian Nabi bersabda, wa ma darruki lau mitti qabli faghasaltuki wa kafantuki wa sallaitu alaiki thumma dafantuki. Wahai Aisyah, begini, kau tidak perlulah mengadu sakit. Tak perlu berlebihan mengadu kepalamu sakit. Kerana Aisyah, ini tidak ada yang perlu kau keluhkan, susahkan. Karena lau miti qabli. Lau miti qabli, kalaulah engkau mati sebelum aku. Katalah dengan sakit kepalamu, kamu mati sebelum aku, kata Nabi. Jangan khawatir. Faghasaltuki, aku yang akan memandikanmu. Wa kafantuki, aku yang akan mengkafankan kamu. Wa sholaitu alaik, dan aku juga yang akan menyembahyangkan kamu. Tsumma dafantuki, dan aku juga yang akan mengkebumikan kamu. Nabi dengan bersahaja kata tu, ya jangan terlalu risau sangat tentang sakit kepala Aisyah, sebab kalau kamu mati sebelum aku sendiri yang akan memandikan, mengkafankan, membayangkan. Jadi kalau kita lihat dari aspek hukum fiqah, mungkin ada yang minat kajian dari fiqah, di sini sebagai dalil diharuskan suami memandikan istrinya bila istrinya meninggal dan juga sebaliknya. Itu hukum fiqahnya. Sudah jelas itu, tak ada masalah. Kultu mendengar Nabi kata begitu, Aisyah pun merespon. Oh begitu ya Rasul. Laka anni bika lau fa'alta dhalika qad raja'ta ila baiti faghrasta fihi bibati nisa'ik. Oh begini ya, seolah-olah aku melihatmu. Sebab engkau kata seakan-akan aku melihatmu, aku membayangkan aku sudah mati dan engkau mandikan, kafankan, solatkan, kemumikan. Seakan-akan. Laka anni. Kalau engkau lakukan itu, rajati selepas itu, kau akan balik ke rumahku. Karena aku sudah tidak ada, engkau balik ke rumahku. Dan engkau tumma rajali bati fa'grasta fihi bibadi nisai. Kemudian engkau akan berkumpul dengan sebagian istri engkau yang lain. Kan istri engkau bukan seorang ya Rasul. Dan engkau akan tinggal di rumahku bersama bahasa mudah maduku. Aisyah kata, ya pastilah. Mendengar respon Aisyah, fatabas sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi tersenyum. Oh, rupanya Aisyah cukup berlapang dada. Jika berlakulah dia mati sebelum aku, lalu aku tinggal di rumahnya, berkumpul dengan isteri yang lain, rupanya dia tidak cemburu. Nabi tersenyum. Subhanallah. Thumma budi'a fi wajhil ladzi mata fi. Tapi Allah menghendaki lain. Sudak atau sakit kepala yang dirasa oleh Nabi setelah balik daripada mengkuburkan jenazah seorang sahabat di Baqi. Ya, mulai tambah kuat. Akhirnya menyebabkan kewafatan Nabi. Yang Isa sampaikan, Nabi pernah mengadukan sakit kepala pada Aisyah. Aisyah mengadu pada Nabi. Tak ada masalah. Boleh. Tidak bermakna Nabi tidak sabar. Karena memang itu rasa sakit itu. Ada. Dan juga di dalam hadis Bukhari Muslim. Daripada Ibnu Mas'ud. Dakhaltu ala Rasulullah SAW wa huwa yu'aq. Suatu hari ketika Nabi sedang sakit. Yang menyebabkan kematian wafatan baginda. Aku datang menziarahi Nabi. Kata Ibnu Mas'ud. Aku masuk. Famasituhu biadia, aku pegang, aku sentuh tubuh Nabi dengan tanganku, kata Ibnu Mas'ud. Faqdu, ya Rasulullah, innaka latu'aku wa'kan syadida.
Ya Rasulullah, sepertinya engkau sedang menderita sakit begitu berat sekali. Ibnu Mas'ud dapat merasakan betapa sakitnya, betapa beratnya rasa sakit yang dari Rasulullah. Ibnu Mas'ud kata, ya Rasulullah, nampaknya sepertinya engkau ini betul-betul mengalami sakit yang amat berat. Apa jawab Nabi? Ajal. Inni aku kama aku rojulani minkum. Iya, betul Ibnu Mas'ud. Aku merasakan sakit ini sebagaimana yang dirasakan oleh dua orang daripada kamu. Maknanya berganda. Kalau kita rasa sakit seperti ini, rasanya ini dua kali ganda. Itu Rasulullah. Jadi betul, setiap manusia bila nak meninggal, sakit itu merasa sakit. Itu iya, betul. Bahkan Nabi lah orang yang paling merasakan sakit melebihi daripada umatnya. Nabi kata, rasa sakit yang aku alami dua kali ganda. Tetap saya Nabi sakit, tapi Nabi ridho dan ia tidak mengurangi keridhaan Nabi. Nah inilah yang penting sekali di sini. Apalagi kemudian Nabi bersabda, "Fakultu la dzalika annaka kalau begitu ya Rasul, kau akan dapat dua kali pahala dua kali ganda lah. Karena kau merasakan dua kali sakit kita, mana pahala kau akan dapat dua kali ganda ya Rasul." Nabi kata, "Na'am, ya. Ya aja. Ma min muslimin yusibuhu adan min maradin." Tidak ada seorang muslim pun yang ditimpa rasa sakit, musibah atau apa sajalah. Illa hattallahu bihi sayyi'atih. Melainkan Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Kama tahuttus syajaratu waraqaha. Sebagaimana jatuhnya, luruhnya daun-daun kering daripada dahannya. Subhanallah. Jasa penat. Rasa sakit. Itu wajar, itu tabiat manusia, sifat jibiliah. Nabi Musa, tengok dalam surah Kahfi, Nabi Musa, ketika dalam perjalanan mencari gurunya, yang diberitahukan oleh Allah, okeylah namanya Khadir, jalan-jalan dengan pembantunya. Satu hari dia berhenti, lakot lakina tolonglah, manalah makanan kita, Yusa, lakot lakina min safarina hada nasoba. Sungguh kita telah merasakan, mendapati dalam perjalanan kita ini nasoba, penat sungguh, letih, dahaga. Itu manusia biasa. Wah, dia dalam perjalanan mencari ilmu. Tapi tidak mengeluh, makna memang rasa tak puas hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan ya. Jadi tidak mengapa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengadukan kepada manusia dengan syarat mulut kena dizip. Jangan mengeluarkan perkataan-perkataan yang menunjukkan yang kita tak puas hati. Apa ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga adalah satu doa yang mungkin ramai kita yang sudah mengamalkannya. Allahumma lakal hamdu wa laikal mustaka wa antal musta'an wa bikal mustaghath wa bikal mustaghath wa alaikat tuklan. Ya Allah, bagi Engkau segala puji-pujian. Kepadamu, ya Allah, tempat mengadu. Engkau, ya Allah, tempat kami mohon pertolongan. Ya Allah, dengan Engkaulah kami mohon perlindungan. Dan ke atas Engkaulah tempat kami bertawakal. Wah, itu syakwa yang luar biasa ya. Termasuklah yang doa yang diajar oleh Nabi dalam satu riwayat. Walaupun riwayat ini ada sedikit pertikaian di kalangan perawi-perawi. Ketika Nabi dihalau oleh penduduk Taif. Dalam keadaan yang sangat lemah.
Nabi mengadu pada Allah. Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati wa qillata hilati. Ya Allah, aku mengadukan kepadamu, ya Allah, tentang betapa lemahnya lah kekuatan diri ini. Betapa kurang dan sedikitnya lah upaya diri ini. Wahawani ala nas. Sedangkan aku punya keinginan yang sangat tinggi agar semua manusia beriman. Anta Rabbul Mustad'afin. Engkau adalah Tuhan orang-orang yang ditindas. Anta Rabbi. Ya Allah, Engkau Tuhanku. Man takilluni. Kepada siapa, ya Allah, Engkau hendak serahkan diri ini? Ila ba'idin yatajahamuni. Adakah Engkau nak suruh diri ini pergi ke tempat yang jauh, yang mereka akan menghalau menghadik aku? Am ila aduwin malaktahu amri. Atau Engkau nak suruh aku serahkan diri kepada musuh-musuhku, yang mereka akan menguasai segala urusanku. Tapi ya Allah, illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Jika semua yang menimpa diriku, kesusahan, dihalau orang, dibaling batu, diboikot, di macam-macam dah. Dibaling batu, dimaki-maki. Jika semua yang menimpa aku dalam dakwah ini, ya Allah, tidak menyebabkan engkau murka, selagi engkau tidak murka pada aku tak kisah. Masya Allah. Itu bahasa cinta. Orang cerca aku, orang maki aku, orang tuduh aku gila, orang penipu, pembohong, dihalau dari rumah, sahabatku disiksa, ekonomi disekat. Ya Allah, jika semua yang berlaku atas diriku dan hidupku ini, karena dakwahku kepada mereka, harapanku terhadap mereka itu selamat di neraka, selagi ianya tidak menyebabkan engkau murka, tidak ikan murkamu, aku tak kisah. Yang penting engkau tidak murka. Itulah bahasa cinta. Apa saja yang Allah timpakan kepada Nabi, seberat apapun, selagi Allah tetap tidak marah, selagi Allah tetap sayang, Nabi tak kisah. La ubali. Ada orang kata ini bahasa cinta tertinggi seorang hamba. Tengok keadaan sakit tak sembuh-sembuh, susah tak senang-senang, rugi tak untung. Semua orang memakinya. Lalu tadur pada Allah, ya Allah, segala apa yang menimpa hidup hamba-Mu ini, walaupun perit, pedih, berat, selagi engkau tak murka diri ini, aku tak kisah, ya Allah. Bagi aku rileks, santai, senyum. Jangan barulah kena uji sikit sudah mengamuk. Mengamuk, baru dikata sedikit, wah, belajar luar biasa. Memang di sini perlu kita belajar ihsan lebih, ya mas sekalian. Ya. Setelah kita mendalami al-iman, setelah kita mendalami al-islam, hukum hakam, tolong beri peruntukan lebih untuk belajar ihsan masalah hati. Masalah hati itu penting. Penting. Sebab bila masalah hati ini ceritanya bukan hanya halal haram, boleh tak boleh. Di sana letak ridho, ikhlas, tawakal, merasa sentiasa disayangi Allah walaupun ditimpa musibah, merasa diuji oleh Allah walaupun dia sedang dapat nikmat. Itu ihsan dan itu tidak mudah. Itu yang boleh mengawal orang jadi baik sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Baik. Ini banyak contoh-contohnya ya. Para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jemaah sekalian, termasuk yang jadi pertanyaan kita ya. Limadha lam yakul Yaqub ma'alamnahu iyahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa Nabi Yaqub ketika ditimpa musibah
Sepatutnya seorang Nabi dia katalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua itu milik Allah. Semua itu kehendak Allah. Yusuf itu milik Allah. Jadi kalau Yusuf sekarang tidak depanku, ya Allah ambillah. Kita ini tidak punya apa-apa. Dan sehingga kita tidak kehilangan apa-apa, tidak kena siapa-siapa. Selama ini kita tidak punya siapa-siapa. Jadi kalau sekarang anakku hilang, ya kita tak hilang apa. Itu innalillah wa inna ilaihi namanya asrarul istijab. Kenapa Nabi Yakub tak kata innalillah? Sedang kita ini kalau ditimpa musibah, suruh mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, di sinilah kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Inna hadza minan ni'am alladhi tassa bihal haqqu subhanahu wa ta'ala ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu adalah nikmat Allah yang Allah khususkan, diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Dahulu tidak ada itu, belum ada. Sehingga Nabi Yakub innalillah itu kalimat khusus, nikmat khusus Allah kepada Nabi terakhir. Masya Allah. Jadi bagi kita cukup mudah menghadapi segala musibah. Apapun jenis musibahnya, inna lillahi wa inna ilaihi. Selama ini aku ada anak. Ada anak. Aku sayang dia. Sekarang anak sudah tidak ada. Mati. Macam mana ni? Oh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua itu milik Allah. Selama ini rupanya dia bukan anakku. Anakku tapi aku bukan pemiliknya. Allahu Akbar. Pemilik sebenar anakku yang aku lahirkan itu Allah. Pemilik sebenar bukan aku. Jadi sekarang bila Allah ambil, aku tidak kehilangan siapa-siapa. Masya Allah. Kenapa aku mesti protes? Aku tidak kehilangan apa-apa, tidak kehilangan siapa-siapa. Karena selama ini semuanya milik Allah. Sebab itu salah satu ucapan takziah Nabi kepada orang lain yang ditimpa musibah, kata kematian, apa kata Nabi? Inna lillahi ma akhadha walahu ma a'ta. Kawan, sesungguhnya Allah telah mengambil apa yang dia miliki. Anak awak yang mati itu diambil oleh Allah karena Allah sebagai pemiliknya. Walahu ma'ata, dahulu ketika Allah beri kamu anak, itu Allah memberikan apa yang miliknya. Untuk kamu jaga, itu amanah Allah. Bukan untuk kamu miliki. Wa kullu syai'in indahu ajali musamma. Dan setiap apa yang Allah berikan pada kamu untuk kamu jaga itu, ada tempoh tamatnya. Ada expiry date-nya. Nah, sekarang expiry date itu sudah tiba. Anakmu baru umur 10 tahun, dah diambil balik karena diambilnya. Jadi kewajiban kamu tak ada hak untuk protes, tak ada hak untuk soal, tak ada hak untuk kecewa. Hendaklah kamu sabarlah. Dan mengharapkan pahala daripada Allah. Tengok ucapan Nabi. Itu ucapan takziah Nabi kepada orang yang dia mati. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Kulla syai'in indahu bi ajal musamma. Fa yasbir wa yahtasib. Walaupun kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya itu umum lah. Tapi kalau kita nak kata pada orang. Hanya kadang yang dicontoh oleh Nabi masih ada yang tak buat. Yang tak disuruh oleh Nabi, malah buat. Berita kematian. Jadi telah meninggal semalam saudara kita, Al-Fatihah. Biasanya itu yang masih berlaku. Ya, kita tegur saja, kita luruskan sajalah. Kita beritahu yang itu kurang tepat. Dengan cara yang berhimmah. Berhimmah maksud saya, mana tahu orang itu sudah yakin 100% itu betul. Tiba-tiba kita salahkan 100%. Ya gaduhlah. Nah, itu perlunya berhikmah. Kita pahamkan sampai betul-betul ia sedar bahwa itu salah. Kurang betul.
Kalau dia sudah betul-betul insaf, pasti akan mudah menerima mana yang betul. Kita paksa, kita berikan walaupun yang betul, tapi dia belum sedar yang dibuat itu salah. Ya, pasti menolak lah. Pasti menolak. Disinilah perlu kebijaksanaan si penyampai kebenaran. Ud'u ila sabil bil hikmah. Wah, itu tolong. Jadi ada fiqhud dakwah dalam dikuasai. Nahnu du'at lal qudot, kata orang. Kita ini penyampai, pendakwah, penyeru, pengajak, bukan penghukum. Jadi seorang pendakwah jangan kita berpenampilan sebagai orang yang menghukum. Hukum, jangan. Pendakwah, penyeru. Dakwah itu menarik. Dakwah itu kan menarik. Jangan dakwah tapi isinya hanya menolak. Sehingga orang makin jauh. Menarik. Bagi tarik agak menarik. Mungkin belum tertarik, tak apa. Belum tertarik. Kalau belum tertarik, mana boleh jadi bukan karena dia yang degil, mungkin karena cara kita yang belum sempurna. Itu saja. Relax saja, santai, ikut apa yang kata Al-Quran. Baik ya, itu. Dan Nabi Yakub yakin seyakin-yakinnya, tawakalnya cukup tinggi ketika beliau berkata, wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku tahulah daripada Allah apa yang kamu tak tahu. Yaqub alaihissalam ya'lamu minallah ma la ya'lamuhul akharun. Nabi Yakub mengetahui ada ilmu yang Allah berikan padanya, ilmu mana Allah tidak berikan pada yang lainnya. Wa hada yadullu ala ilmihi bi hikmatillah wa qudratihi wa annahu la ya'lamu mata yafjulu anhu. Inilah ilmu yang Allah berikan kepadanya dengan segala kebijaksanaan Allah dan kekuasaannya. Walaupun dia belum tahu bila masalahnya ini Allah akan selesaikan. Dia tetap yakin suatu hari dia dan anaknya akan berkumpul semuanya. Tak ada kurang seorang pun, termasuk jumpa Yusuf. Dengan bahagia. Yakin. Karena Allah beritahu. Allah sudah beritahu ini dalam melalui mimpi Yusuf. Tapi dia belum tahu bila. Tak ada masalah. Tak tahu bila akan berlaku, tak ada masalah. Karena memang itu rahsia Allah. Yang penting kita sudah yakin bahwa itu akan berlaku. Sudah. Pastikan gitu ya. Yang penting kita yakin janji Allah tidak akan ingkari. Itu saja. Tentang bila Allah akan tunaikan janjinya, bukan masalah kita. Sebab kalau kita sentiasa memikirkan, kemudian bahkan mendesak Allah agar Allah segera tunaikan janjinya pada kita, kita nanti akan bermasalah. Kita mempermasalahkan masalah orang, istilahnya kita masalah. Cuma Allah kata ini, Allah kata ini, Allah kata ini. Kalau kita ingin tenang, yakinkan saja hati kita, diri kita, bahwa Allah tidak akan ingkari janjinya. Sudah. Tentang bila, di mana, itu bukan urusan kita. Tapi kalau kita coba memikirkannya, merisaukannya, bahkan mendesak Allah, bagi cadangan pada Allah, ya akhirnya kita yang pening kepala. Hidup kita malah tidak tenang. Sebab Allah Maha bijaksana. Bila, di mana, terpulang pada Allah. Karena Allah tahu yang terbaik buat kita. Allah akan berikan apa yang kita minta, ya kita bersungguh-sungguh, sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Bukan sesuai dengan apa yang kita mahukan. Allah akan tunaikan apa yang Ia janjikan pada kita pada masa yang Ia kehendaki, bukan pada waktu yang kita mahukan. Itu saja. Sebab kalau kita telah tetapkan apa yang Allah mesti berikan pada kita, mesti ini. Bila Allah nak berikan apa yang Dia pada kita, mesti hari ini. Kalau tidak, tak boleh. Kita yang jadi masalah. Itu punca masalah hidup itu sebenarnya dalam diri kita. Kita kurang bijak dalam berinteraksi dengan Allah. Kita coba
Coba mencampuri hak mutlak Allah. Wah, kita hanya diberi izin, mintalah kamu pada aku. Yakinlah kamu pada janjiku. Sentiasalah khusnudzon pada aku. Minta dengan khusyuk, nanti aku ngabulkan. Sudah, aku tak akan ingkar janjilah, kata Allah. Sudah sampai itu aja. Selebihnya, terpulang aku, bila aku berikan, apa yang aku berikan, bagaimana bentuknya, sudah. Itu urusan aku, kamu tak perlu campur tangan. Hidup pasti tenang. Nabi Yakub yakin Allah akan tunaikan janjinya. Walaupun Nabi Yakub tidak tahu bila Allah akan tunaikan janjinya. Itu tidak penting. Tentang bila itu bukan urusan kita. Ya tengok, baik kan? Ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang cepat contohnya. Jamaah sekalian, coba lihat ya contoh yang cepat. Allah berjanji dan Allah tunaikan janjinya dalam jangka masa yang relatif singkat. Yang relatif singkat. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan contoh. Yakni di dalam surah apa ya? Dalam surah Toha. Coba. Dalam surah Toha. Atau dalam surah Qasas ya, yang senang ya. Dalam surah Al-Qasas. Surah 28. Surah Toha pun sebenarnya ada, tapi mungkin ini yang mudah. Surah Al-Qasas, surah 28, ayat 13. Saya ulangi. Tadi saya ingin jelaskan, Nabi Yakub kata, aku tahu daripada Allah, ilmu aku tahu itu karena pemberian Allah, yang kamu tak tahu. Maksudnya apa? Nabi Yakub tahu bahwa suatu masa nanti, bila Allah telah kehendaki, ia akan berkumpul semula dengan seluruh ahli keluarga anak-anaknya, termasuk Yusuf. Karena Yakub yakin Yusuf belum mati, walaupun tak tahu di mana tinggalnya. Hanya Nabi Yakub walaupun yakin Allah akan terjadinya, Nabi Yakub tak tahu bila. Bila peristiwa itu kejadian akan berlaku. Tak masalah. Nah, yang penting sudah meyakini Allah tidak ingkar janji itu ya. Ada yang cepat, ada yang lambat, Allah tunaikan janjinya. Contoh yang cepat ini, surah Al-Qasas ayat 13. Ayat ini ada kisah tentang Nabi Musa. Ya. Kisah Nabi Musa yang sebetulnya bermula daripada ayat sebelumnya lah, paling tidak ayat 7 ya. Ayat 7 Allah perintahkan kepada ibu Nabi Musa agar Musa dihanyutkan di sungai, itu saja. Dan dia tak perlu sedih. Karena apa? Allah berjanji, kalau kamu hanyutkan anakmu di sungai atas perintah aku, kamu kena yakin pada aku, kata Allah. Karena aku berjanji akan kembalikan anakmu kepada engkau. Itu kata Allah dalam surah Adam ayat ke-7. Inna rodduhu ilaik. Jangan khawatir, wahai hambaku. Kalau kamu buat apa yang aku suruh, hanyutkan anakmu di sungai, baby kamu ni, kamu tak perlu khawatir. Kamu hanya perlu yakin, aku akan kembalikan anakmu kepada kamu. Dan yakin sungguh ibu Nabi Musa. Walaupun Nabi Ibu Musa tak tahu bila akan berjumpa dengan anaknya. Ayat 8, Nabi Musa ditemukan oleh keluarga Fir'aun. Lagilah sedih. Allah, macam mana ni? Allah kata anakku nak diselamatkan daripada pembunuhan Fir'aun. Sekarang anakku depan Fir'aun pula. Tambah sedih. Ayat 9, ibu Nabi Musa, isteri Nabi Musa merayu karena Musa yang masih baby pun mungkin tak selamat daripada dibunuh oleh Fir'aun. Karena Fir'aun sudah menekan satu undang-undang yang zalim. Ethnic cleansing namanya. Mana-mana anak lelaki di Israel, bunuh. Peranan Asyah cukup besar waktu itu. Merayu pada Fir'aun. Suamiku, janganlah kau bunuh baby ini. Ini beri cahaya mata kita. Jangan kau bunuh. Alangkah baiknya kalau kita jadikan anak angkat saja. Itu ayat 9.
ayat 10 Allah cerita hati ibu Nabi Yusuf kosong. Betul pun sini Allahu Akbar. Punya anak-anak kecil pula aku sayang sekarang tak ada hilang. Aku hanyutkan atas perintah Allah tapi aku yakin Allah tidak akan ingkar janji, dia akan kembalikan pulang pada aku. Hampir hati ibu Nabi karena tak sabar, nak lari ke istana lalu nak mengambil meraba anaknya. Laula arrobatna ala qalbiha kata Allah. Kalaulah aku tidak ikat hati ibu Musa, habis. Ya, akhirnya anak Musa ini tak selamat karena telah ketahui, rupanya anak perempuan ini. Tapi Allah ikat. Sudah, jangan ikut nafsu terlalu emosional. Sudah, sabar. Yakinlah, aku tak akan ingkar janji. Akhirnya, bagaimana caranya? Ayat 11, suruh kakak Musa untuk cari tahu. Buat siasatan lah. Dah sudah tahu, rupanya di istana. Ayat ke-12, Musa didapati, Allah takdirkan Musa tidak mau minum susu dari siapapun. Ya, pasti bingung lah keluarga istana, khususnya isteri Fir'aun. Mana nih bayi daga tapi dijual siapapun tak nak. Bingung nih kalau tidak. Sedangkan semua sudah timbul rasa sayang. Lainlah kalau orang tak sayang anak menaikkan pula, biu je dia. Tapi suasana ini mana nih? Aku sayang dia tapi aku tak boleh bagi minuman, dia tak nak. Itu ayat yang ke-12. Waktu itulah muncul saudara Musa, suruhan ibunya memberitahu kalau mau cari ibu susuan, kami ada kenalan seorang ibu. Babysitter. Memang pandai dia menjaga baby dan boleh menjaga. Woi seronok lah ditunjukkan babysitter. Ringkas kata, ibu Nabi Musa dipanggil ke istana. Inilah ayat 13. Farodatnahu ila ummihi kaita qarra ainuha wala tahzana. Tengok. Kami kembalikan Musa kepada ibunya agar ibunya tidak lagi sedih, berbunga-bunga hatinya. Yang kedua, walita'lama anna wa'dallahi haq. Dan supaya ia tahu dan yakin bahwa janji Allah itu benar adanya. Walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tengok ayat yang ke-12. Wahal Allah berjanji kepada ibu Nabi Musa yang Allah akan kembalikan itu pada ayat yang ke-7. Pertanyaan saya, kalau jamaah kita buat kiraan lah, kita agak-agak lah. Berapa jarak masa antara dihanyutkannya ibu Nabi Musa, Musa dengan dikembalikannya? Bukan berbulan-bulan. Apalagi bertahun-tahun. Jangka masa pendek. Allah kata, aku kembalikan, jangan khawatir. Yang penting kamu yakin aku tak akan janji, sudah. Nah, ada yang cepat, ada yang agak lambat. Ya, ada yang lambat. Ada yang sangat lambat. Sangat lambat. Nabi Yakub lambat 40 tahun lebih. Nabi Muhammad pernah janjikan. Nanti Rom, akan menang, mengalahkan Parsi. Tak sampai 10 tahun. Janji Allah dah. Dan ada juga janji yang Allah berikan kepada Muhammad. Nabi Muhammad tidak sempat menyaksikannya. Dan ada yang sangat lambat. Contohnya apa? Apa yang Allah janjikan di akhirat. Pasti benar. Tapi hingga hari ini belum. Begitulah. Jadi tentang masa bila Allah akan tunaikan janji. Itu bukan urusan kita. Ada yang cepat, ada yang agak lambat, ada yang sangat lama. Bahkan ada yang hanya berlaku di akhirat. Yang penting bagi kita bukan masalah bila. Tapi masalah kita kena yakin bahwa janji Allah pasti akan ditunaikan. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi Yakub. Kalau itu sudah ada dia kan, insya Allah orang mampu bersabar dan ridho. Orang jadi tidak sadar itu karena dia memaksa Allah agar apa yang dijadikan itu segera ditunaikan pada waktu yang ia kehendaki. Ya, salah dia lah kenapa berpikir begitu.
Paham ya? Ya mas sekalian, itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau kongsi bersama. Yang benar pada Allah jua. Yang silap kelemahan saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'ashr. Innal insana fi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Wa tawashaw bil haqq. Wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.